Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cempaka Bunga Pratiwi dengan NIM 2009002. Kemudian saya Indah Suci Permatasari dengan NIM 2004676. Kemudian ada Tita Kusmaya dengan NIM 200351 yang akan membahas mengenai kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai suhu lebih rendah dibanding dengan tempat panas tersebut berawal. Menurut kajian dari Panitia Sertifikasi Guru pada tahun 2011, halaman 54 mengungkapkan bahwa kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kalor merupakan suatu energi yang bergerak karena adanya perbedaan suhu. Dari segi sejarah, kalor berasal dari kata kalorik yang ditemukan oleh ahli kimia yang bernama Anthony Laurent Lavoisier. Kemudian, kalor itu memiliki satuan kalori atau kal, kemudian ada kilokalori kakal, di mana 1 kalori adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Dan 1 kalori itu dapat diartikan sebagai 4,2 Joule dan 1 Joule dapat diartikan sebagai 0,24 kalori. Jenis kalori. Kalori memiliki jenisnya masing-masing dikarenakan adanya perubahan pada suatu zat akibat perpindahan dari kalor. Kalor terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada kalor lebur yang diserap untuk mengubah zat padat menjadi zat cair. Terus yang kedua ada kalor didih, yaitu kalor yang diserap untuk mengubah zat cair menjadi uap. Yang ketiga ada kalor laten, adalah kalor yang diserap dan dilepas ketika perubahan pada suatu zat. Rumus kalor yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T, dengan keterangan Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, M atau massa benda dengan satuan kilogram, kemudian C kalor jenis dengan satuan J per kgC, kemudian ada delta T perubahan suhu dengan satuan C. Di sana terdapat contoh soal, yaitu berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Kita diketahui terlebih dahulu, diketahui ada massa M-nya itu 500 gram yang diubah menjadi kilogram menjadi 0,5. Kemudian ada kalor jenis air atau C, itu ada 4,184 Joule per kg kali K. Kemudian ada perubahan suhu air atau delta T, 100 dikurangi dengan 20 derajat Celcius, karena mula-mulanya kan 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, jadi suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula menjadi 80 derajat Celcius dan menjadi 80 K. Pertanyaannya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air? Dijawablah dengan persamaan seperti tadi yang dibahas rumus kalor, yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T sama dengan 4,184 dikali 0,5 dikali 80 Joule yang hasilnya menjadi 167.360 Joule. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada Cempaka saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh kalor pada zat. Kalor dapat berpengaruh pada zat karena ketika adanya pemberian kalor pada zat dapat menyebabkan perubahan suhu zat dan perubahan wujud zat.
Yang kedua, hubungan antara kalor dan perubahan suhu secara alamiah. Kalor selalu mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut sering diikuti oleh kenaikan suhu benda, sehingga apabila terjadi kenaikan suhu, jumlah kalor yang diterima oleh benda selalu sebanding dengan kenaikan suhu benda tersebut. Contohnya yang pertama, kalor dapat mengubah suhu suatu benda, di mana kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain karena adanya perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. Sebagai contoh, es yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air panas, di mana es lama-kelamaan akan mencair, dan air di dalam gelas akan menjadi dingin. Karena ada perbedaan suhu antara es dan air, maka air panas melepaskan sebagian kalornya. Suhunya turun dan menerima kalor sehingga suhunya naik atau menjadi mencair. Yang kedua, kalor dapat merubah wujud zat, di mana kalor dapat berubah wujud zat yaitu seperti padat menjadi cair, cair menjadi padat, cair menjadi gas, gas menjadi cair, padat menjadi gas, gas menjadi padat. Yang selanjutnya yaitu ada dua konsep kalor, di mana yang pertama yaitu ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius dengan rumus H sama dengan Q per delta T, di mana H itu kapasitas kalor, Q-nya itu kalor, dan delta Q-nya itu perubahan suhu, di mana suhu kedua dikurangi suhu pertama. Yang kedua ada kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Sebagai rumus yaitu C sama dengan Q per M dikalikan delta T, di mana C itu kalor jenis, Q-nya itu kalor, M-nya itu massa, dan delta T itu perubahan suhu. Alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor jenis adalah kalorimeter. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai asas Black. Di dalam kalor, dikenal dengan adanya asas Black yang berbunyi kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat bersuhu rendah. Jadi, apabila dua zat yang berbeda suhunya dicampur, kedua zat itu akan memiliki suhu yang sama. Rumus kalor yaitu dapat dirumuskan dengan Q dilepaskan sama dengan Q diterima. Q dilepaskan yaitu jumlah kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q diterima yaitu jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Dan perlu diingat bahwa zat yang suhunya lebih tinggi melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah menyerap kalor. Dan berikut ini adalah penjabarannya. M1 dikali C1 dikali T1 dikurangi TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA dikurangi T2. Cara cepatnya itu bisa dengan menggunakan rumus M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 dibagi M1 ditambah M2. Dengan keterangan bahwa M1 adalah massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi, C1 adalah kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi, T1 adalah temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi, TA sama dengan temperatur akhir pencampuran kedua benda, M2 adalah massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah, C2 adalah kalor jenis benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah, T2
adalah temperatur yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah. Pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya juga terdapat kalor yang hilang di lingkungan sekitarnya. Misalkan, sebuah wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu wadah. Serta rumus cepat di atas hanya berlaku untuk dua jenis zat cair yang sejenis, air dengan air. Maka wadahnya dianggap tidak ikut menyerap. Contoh soalnya yaitu wadah air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam sebuah bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Apabila suhu awal bejana tersebut sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka, tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Pembahasannya yaitu diketahui massa bejana sama dengan 0,5 kg, massa air 0,5 kg, suhu air 100 derajat Celcius, suhu bejana 25 derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis bejana 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan suhu akhir atau suhu termal, dan penjelasannya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu mengenai perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain dengan 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan zat penghantar karena ada perbedaan suhu. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Yang ketiga, ada radiasi, yaitu perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu mengenai contoh penerapan. Contoh penerapan atau pemanfaatan perpindahan kalor dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu secara konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci logam. Aliran panas api dari api akan merambat melalui atom-atom pada logam. Kemudian, logam akan meneruskan panas yang diterimanya dari api ke molekul-molekul air. Logam merupakan konduktor panas yang baik sehingga panas dari api akan cepat dihantarkan dan menyebabkan air mendidih. Yang kedua, membakar besi logam. Saat kita membakar besi logam, walaupun hanya salah satu ujung logam yang dipanaskan, namun panasnya akan merambat dan menyebar ke seluruh bagian logam dari ujung logam yang tidak ikut panas. Hal ini menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi logam, sehingga besi logam yang apabila dipanaskan terus-menerus akan melebur dan mudah untuk ditempa dan dicetak. 3. Solder. Solder listrik akan menerima panas dari konversi energi listrik. Panas energi listrik ini akan diteruskan ke ujung logam pada solder yang disentuhkan ke timah yang diposisikan di kaki-kaki komponen elektronika yang akan diletakkan. Yang keempat, yaitu setrika listrik. Setrika akan menghantarkan panas dari energi listrik yang berubah menjadi panas. Kemudian pada setrika ada bagian logam di mana bisa menghantarkan panas dengan baik. Yang kedua, secara konveksi, yaitu yang pertama terjadinya angin laut dan angin darat yang digunakan oleh nelayan untuk berlayar. Air laut merupakan kalor jenis lebih tinggi daripada daratan, sehingga matahari akan memberikan efek yang sangat kecil pada suhu lautan. Sebaliknya, daratan akan menjadi panas sepanjang siang dan dingin sepanjang malam. Di dekat pesisir,
Perbedaan suhu antara daratan dan lautan ini akan menimbulkan angin laut pada siang hari yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke pesisir, dan angin darat pada malam hari dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar. Yang kedua, radiator mobil. Pada sistem pendinginan mesin atau radiator, air dipaksa mengalir melalui pipa-pipa dengan bantuan pompa air. Panas mesin yang tidak dikehendaki dibawa oleh sirkulasi air tersebut menuju radiator. Di dalam radiator, air didinginkan dengan bantuan udara, lalu akan berulang terus dalam radiator. Pada proses konveksi ini, melibatkan air sebagai penghantar panas. Di dalam radiator ini akan berkurang akibat penguapan dan akan habis. Yang ketiga, pengering rambut. Pada alat ini, kipas angin menarik udara di sekitarnya dan meniupkan kembali setelah dilewatkan pada elemen pemanas di dalamnya. Dengan proses ini diperoleh arus konveksi paksa udara panas. Yang ketiga, yaitu secara radiasi. Contohnya open microwave merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang mudah diserap oleh molekul-molekul air. Pada alat ini, gelombang mikro didistribusikan dari logam yang berputar serta logam pada dinding-dindingnya. Gelombang ini akan mampu menembus benda apapun yang akan dipanaskan di dalam microwave. Penyerapan ini akan memanaskan makanan dan menjadikannya matang. Yang kedua, radiasi panas dari tungku perapian untuk menghangatkan badan. Biasanya, orang yang berada di daerah dingin perlu menghangatkan tubuhnya dengan cara mendekatkan badan di dekat perapian yang menyala untuk bisa merasakan udara hangat. Radiasi elektromagnetik dari api akan menghantarkan hangatnya api ke tubuh kita. Yang ketiga yaitu radiasi panas dari bola lampu untuk menghangatkan anak ayam. Bola lampu yang menyala akan menimbulkan panas atau hangat. Hal ini menunjukkan bahwa rasa panas dari bola lampu dipindahkan secara radiasi atau pancaran. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.